Jangan ngomong doang. Paling besok. Lagi sini, nggak bisa dari sini, panjang. Tadi kita keliling aja biar jauh di shooting. Tadi gue muter-muter aja dia ambil gambarnya. Udah nggak apa-apa, tadi dikeroyok, sekarang kagak dikeroyok, gitu lah. Orangnya berkurang ada yang kalau sekarang di sananya ngaturnya lama juga ya. Lama juga lama. Oh ya, bentar Mbak, tahan Mbak. Bisa sih, bisa. Saya bentar lagi Mbak. Saya enggak? Bisa. Bisa sih Mbak. Alhamdulillah. Terus. Dah. Ya. Jalan dulu ya. Yeah.
inilah petugas keamanan kita. Abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, juga dari RW 1, juga dari Kepolisian Jakarta Utara yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Adapun acara hari ini itu mengenai pembagian sembako dan pengobatan gratis. Nah, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang mendapatkan kupon itu untuk sembako, sedangkan untuk pengobatan itu gratis. Bapak ibu boleh siapa saja boleh datang ke sini, tinggal mendaftar lalu melakukan pengobatan. Supaya acara ini berberkat, acara ini akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mubalik dari Mushola Nuruddin. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak. Bapak RW yang saya muliakan, Bapak wakil dari kepolisian yang saya muliakan, beserta staf dan jajaran yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kemudian ibu-ibu serta bapak-bapak semuanya yang saya hormati dan sangat saya cintai. Pertama-tama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan kesempatan, kemudian kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk sama-sama menjalin tali silaturahim, tali kekerabatan, dan saling tolong menolong. Tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat kita mengikuti beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kita di sini menjadi salah seorang yang tunduk, patuh, dan taat di dalam ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami dari Jamaah Masjid Nuruddin sangat berbahagia dan sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa hadir di dalam acara yang telah kami programkan, yaitu acara bakti sosial dan pengobatan homeopati gratis. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau begitu menekankan kepada kita agar bisa saling tolong menolong dan saling kasih mengasihi antara sesama. Bahkan beliau di dalam satu hadis mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mengasihi orang lain sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Artinya kalau kita bisa sayang terhadap diri kita, maka kita pun adalah harusnya bisa menyayangi satu sama lain. Karena itu merupakan syarat, karena itu merupakan pokok dan inti. Ketika kita bisa menyayangi diri kita sendiri, kita pun hendaknya bisa menyayangi orang lain. Ketika kita bisa menyayangi orang lain, maka Allah Ta'ala pun akan senantiasa menyayangi kita. Oleh karena itu merupakan salah satu kewajiban bagi kita semua, baik orang-orang yang beragama Islam maupun di lingkungan kita yang bukan beragama Islam,
merupakan salah satu kewajiban bagi kita agar senantiasa bisa saling tolong menolong, saling bantu membantu. Rasulullah bilang, katanya, ketika kita bisa menyayangi orang lain, maka Allah pun akan senantiasa menyayangi kita. Kita ingat ketika kita memiliki kelebihan, baik harta, waktu, kesempatan, maka kita senantiasa sisihkanlah apa yang kita miliki itu untuk orang lain, sehingga orang lain pun akan merasakan keberadaan kita, akan merasakan oh bahwa saya itu diperhatikan seperti itu. Nah, di sini kami berusaha untuk bisa memberikan sumbangsih sedikit dari apa yang kami miliki untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kami berikan ini bisa ibu-ibu dan bapak-bapak ambil manfaat yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mohon doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar kami bisa senantiasa berbakti, agar kami bisa senantiasa menolong ketika kami melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu marilah kita sama-sama buka acara yang berberkat ini dengan doa. Kita sama-sama mohon pertolongan dan ridho dari Allah Ta'ala. Semoga acara ini bisa diridhoi dan diberkati oleh Allah SWT. Amin. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni zalamtu nafsi fa'taraftu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bimbinglah kami, senantiasa ridhoilah kami, agar kami bisa senantiasa berkhidmat, beribadah kepadamu, agar kami senantiasa bisa saling tolong menolong, saling kasih mengasihi antar sesama, agar kami senantiasa bisa berkhidmat dan saling membantu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, senantiasa berkatilah kami dimanapun kami berada. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah kepada Bapak Muhammad Ali yang telah memberikan sambutan juga doa kepada kita. Untuk sambutan yang kedua datangnya dari Ketua RW 1 Kebun Bawang. Untuk mempersingkat waktu, pada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengurus dan jemaah Musholah Nurdin yang berada di wilayah Kebun Bawang, khususnya di wilayah RW 01 yang saya hormati. Yang terhormat kepada Bapak LMK RW 01 Bapak Dedi Fitriadi. Yang terhormat kepada Bapak dari Kepolisian Jakarta Utara yang saya hormati.
yang terbuat kepada ibu-ibu panitia yang nantinya akan melaksanakan pelayanan pemberian sembako maupun pendaftaran pengobatan di RW 01 pada pagi hari ini. Puji serta syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkenan hadir di depan kantor RW 01 dalam rangka bakti sosial, yaitu pengobatan gratis dan pemberian sembako khususnya kepada warga RW 01. Di dalam kesempatan ini tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah dan pengurus Musholah Nurdin yang berada di wilayah RW 01 yang dalam kesempatan ini beliau telah berkenan ini sebagai merupakan peduli kepada warga RW 01 bahwa Musholah Nurdin pengurusnya sekaligus memberikan pengobatan gratis dan sekaligus pemberian sembako ini sebagai simpatik daripada warga RW 01. Kami atas nama pengurus RW 01 tentunya sangat banyak berterima kasih karena pada kesempatan ini telah diadakan kebetulan berada di depan RW 01. Ini mudah-mudahan harapan daripada kami, insya Allah jangan artinya ini sekali ini doang, barangkali nanti bulan-bulan yang akan datang bisa diadakan lagi, dan kami doakan semoga jemaah daripada Musholah Nurdin semoga berjalan dengan lancar, aman, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Untuk itu tentunya dari saya kepada ibu-ibu yang tadi sudah disampaikan kepada pembawa acara bahwa untuk pembagian sekaligus pelayanan pengobatan, walau tidak mendapatkan kupon nanti yang mengenai pengobatan langsung pendaftaran. Walaupun sekarang yang pegang kupon untuk pengambilan sembako, setelah pengambilan sembako kalau ingin berobat silahkan langsung mendaftar yang nantinya akan dilayani dokter medis. Mungkin penyakit tadi Pak, penyakit apa yang akan mungkin di sini segala macam penyakit, mau penyakit dalam penyakit luar mungkin akan dilayani daripada dokter yang akan menanganinya. Dari saya mungkin tidak panjang-panjang sambutan daripada saya hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan pengurus Masjid Nurudin yang berada di RW 01. Mungkin tidak panjang lebar sambutan daripada saya karena waktu mungkin akan dimulai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Pak RW, Pak Sadiman yang memberikan sambutan ya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Masjid Nurudin, Pak Syawal, untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir berkumpul bersama-sama, juga bersilaturahmi satu sama lain. Di dalam rangka bakti sosial ini saya selaku ketua dari Musholah Nurdin mengadakan bakti sosial ini tidak mempunyai tujuan apa-apa, melainkan ini kami ingin berbagi kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, dan juga tentunya harapan kami
dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami sangat berterima kasih kepada khususnya pengurus RW 01 beserta jajarannya, begitupun kepada para aparat kepolisian maupun mana saja staff dari Ansip yang berapa yang sudah bekerja sama dan mendukung acara kami ini. Kami dari pihak pengurus Mushola Nuruddin tidak bisa memberikan imbalan apapun, namun semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian di dalam kegiatan ini yang terlibat secara langsung maupun tidak, semoga mendapat imbalan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari harapan kami semua. Dan juga kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak, sebagaimana tadi telah disinggung, dan juga saya sudah ditanya sama Pak RT 06 itu, apakah yang tidak mendapat kupon, apakah boleh berobat? Saya sampaikan silahkan saja datang, daftar, dan kemudian nanti akan diperiksa oleh dokter. Itu saya sampaikan, sekalipun tidak dapat kupon, sebagaimana tadi pun sudah disinggung. Jadi mungkin dari kami tidak panjang lebar, karena waktu yang sudah berjalan terus, agar acara kita segera kita mulai, dan juga pengobatan pun nanti akan, sebelumnya mungkin ada penjelasan atau sosialisasi dari dokter untuk masalah pengobatan ini. Baiklah, mungkin dari saya selaku ketua Mushola Nuruddin ketupan dari sini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakumullah kepada paslon yang telah memberikan sambutan. Sebelum masuk ke sambutan berikutnya, pasti banyak pertanyaan ya. Biasanya kalau bakti sosial atau pembagian sembako sangat mudah ya. Nah, ini ada pengobatannya juga gratis ya. Tapi biasanya yang menjadi pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu, homeopati, apa sih homeopati itu? Terus penyakit apa saja nanti yang bisa diobati? Udah sama obat belum? Atau hanya pemeriksaan dokter saja? Jangan-jangan kita dikasih resep terus harus ke apotek lagi. Nah, untuk mengetahui penjelasan apa itu homeopati dan jenis penyakit apa saja yang akan diobati nanti, nah insya Allah kami akan mendengar sambutan dari Pak Dokternya langsung, Pak Dokter Azhari. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan dan juga mungkin memberikan beberapa penjelasan mengenai homeopati ini. Kepada beliau kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama saya ingin perkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah pensiun dari dokter sekretariat. Pertama saya ingin perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari. Ganti dikit, Pak. Nama saya Muhammad Azhari. Agak dekat mik. Dekatin, Pak. Dekat, Pak. Dekat atau dekatin? Kurang dekat. Apa? Nama saya Muhammad Azhari, dokter dan dari Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dan pada hari ini saya ditugaskan untuk memberikan pengobatan homeopati. Pengobatan homeopati ini adalah suatu pengobatan yang alternatif, tetapi ini mempunyai dampak yang sangat besar. Kita tahu kalau kita berobat ke dokter,
kemudian kita harus bayar, kemudian dari sana nanti diberikan resep, dan kita harus sendiri ataupun dari itu sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit, ya. Sampai-sampai sekarang itu menjadi kesulitan, musibah kalau ada anggota keluarga kita yang sakit. Nah, di sini kita berterima kasih Profesor Dr. Christian Hahnemann, ya, dari Jerman pada tahun 1835. Beliau telah menemukan suatu sistem pengobatan yang disebut adalah pengobatan homeopati. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kerja pengobatan ini. Kalau kita sakit, batuk, pilek, dan sebagainya atau panas, maka kalau pengobatan biasa, ya, yang konvensional, kita diberikan obat-obat anti batuk, ya, kemudian anti panas dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita lihat, ya, obat-obatan dari sistem yang konvensional ini semakin lama obat-obat itu semakin menjadi resisten atau ditebal, ya. Sehingga banyak obat-obat yang sudah lama ditinggalkan seperti kemisitin, ya, tetrasiklin dan sebagainya. Terakhir adalah ampicillin, di mana sekarang itu sudah tidak mempan lagi terhadap kuman-kuman, karena kuman-kuman itu sudah berubah bentuk sehingga dia menjadi tahan terhadap pengobatan. Nah, disinilah kita bersyukur bahwa Allah Ta'ala memberikan kepada kita sistem pengobatan homeopati. Kenapa? Kalau kita berobat kepada dokter, maka dokter itu akan memeriksa, kemudian ditanya atau diperiksa atau diselidiki apa penyebab, misalnya suatu contoh batuk atau pilek atau panas. Nah, kita mengetahui setelah diperiksa itu diberikanlah obat-obat anti panas sebagainya. Kemudian kita kenal juga karena penyebab panas itu adalah kuman, ya, maka itu diberikan saja antibiotik, ya. Tapi celakanya, nah, makin hari obat-obat yang biasa kita pakai itu ternyata banyak yang sudah resisten, ya. Adapun sistem homeopati tidak seperti itu. Jadi artinya si kuman itu dibunuh oleh siapa? Oleh obat tadi, ya. Dan itu tergantung dari kumannya yang mana. Ya. Karena itu di dalam pemeriksaan ada sistem MO resistensi. Artinya diperiksa kumannya apa, laboratorium, nanti dilihat apa yang mempan terhadap obat-obatan. Obat-obatan mana yang mempan terhadap penyakit ini. Obat homeopati tidak demikian. Tidak demikian, ya. Jadi kita mengenal sistem imunologi, artinya kekebalan. Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan di dalam tubuh kita itu suatu sistem pertahanan tubuh kita. Kita mengetahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada sel-sel darah putih. Kalau sel ada yang datang, nah dia disamperin di sana. Kita mengenal udun atau bisul, ya. Si kuman itu tidak bisa beredar seluruh darah, peredaran darah atau bahkan masuk ke otak, tapi itu ditahan di kulit sini. Kita kenal namanya bisul. Ya, setelah bisul ini matang dikeluarkan buah kita. Nah, kita pun sembuh di situ. Jadi itu pengobatan yang tidak pakai obat dari luar, tapi yang dari Allah Ta'ala sendiri telah menciptakan sistem kekebalan. Nah, sistem kekebalan ini sekarang ini sudah dirusak, ya, oleh semacam virus yang kita kenal sebagai virus HIV, di mana sistem kekebalannya itu justru dihancurkan, pabriknya itu dihancurkan. Nah, sistem homeopati itu kita memakai obat itu, kemudian obat itu akan merangsang sistem pembentukan kekebalan tadi. Ya, jadi kekebalan itu siapa saja, pokoknya yang menyebabkan panas, dia akan
dia akan di counter atau dibikin oleh tubuh kita itu zat yang menangkap ya kuman-kuman tersebut. Inilah keistimewaannya. Mirip-mirip kalau kita ingat dulu ya, itu dalam pengobatan itu kan disebut vaksinasi cacar. Nah, itu kira-kira seperti itu miripnya obat homeopati itu. Oleh karena itu obat homeopati itu tidak selamanya just pulang. Ya, artinya perlu waktu 1-2 hari gitu. Nah, jadi dalam hal ini nanti yang sakit terutama yang common disease atau sakit-sakit ringan yang ini itu insya Allah tidak khawatir ya, bisa jadi homeopati ini. Bagaimana cara menggunakannya adalah itu ditaruh di bawah lidah, diisap selama setengah jam. Selama setengah jam maka tubuh akan membentuk zat-zat yang bikin kita sakit. Ini istimewanya di situ. Kemudian hal yang kedua, ya, obat homeopati ini ternyata bisa menyaingi ya atau menghancurkan monopoli kaum Yahudi. Ya, kita tahu kalau kaum Yahudi itu menemukan obat, ya, itu langsung dia pakai sistem hak paten. Jadi selama 15 tahun dia seenak-enaknya menentukan harganya. Baru setelah 15 tahun boleh ditiru. Dan kita lihat dunia kita ini benar-benar dikuasai dalam bidang pengobatan oleh Yahudi. Nah, justru dengan adanya homeopati ini, di mana dia tidak memerlukan hak paten, tidak memerlukan dan sangat murah biayanya itu bisa menghancurkan segala macam obat. Kita tidak peduli ya, misalnya kuman A, ya, kuman A itu sudah resisten terhadap antibiotik. Nah, sehingga antibiotiknya perlu dibikin yang baru lagi. Nah, dalam hal ini homeopati tidak. Ya. Pokoknya kuman ini menyebabkan panas, maka nanti Allah Ta'ala telah menciptakan di dalam vital force ya, dalam sel-sel leukosit itu ya, zat anti untuk menghancurkan kita. Ya, saya katakan tadi perlunya perlu waktu beberapa hari. Yang kedua ya, yang sangat fantastis sekali, kita mengetahui bahwa angka penyakit tuberkulosis ya di Indonesia ini tidak salah 3 ada di rumah ya. Dan kalau kita lari ke dokter sini atau ke rumah sakit, pertama kita difoto, di ronsen, kemudian diperiksa dahak dan sebagainya. Kemudian obatnya itu ya harus dipakai selama 6 bulan terus menerus ya. Dan itu harganya tidak murah gitu ya. Kita tahu rifampicin itu berapa harganya ya, bukan main itu. Jadi itu sangat memberatkan sekali bagi penderita-penderita yang sakit tuberkulosis. Nah, alhamdulillah dengan pengalaman kami dan ini diberikan karena itu sangat murah sekali, ya, dan banyak hasilnya luar biasa, fantastis sekali. Itu yang kedua, contoh kedua. Kemudian satu hal yang ini bahwa penemuan obat homeopati ini sudah mendunia. Tidak hanya di Jerman saja, tapi juga di Amerika, di Inggris, bahkan negara kita, itu negara jiran, yaitu Malaysia, Singapura. Itu mereka sudah dahulu dari kita. Ya. Dan satu hal, Dewan Homeopati juga telah lapor kepada Departemen Kesehatan bahwa homeopati ini bukan obat dukun, ya, tetapi jelas komposisi jelas, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, dan telah didaftarkan di Departemen Kesehatan. Oleh karena itu kita tidak usah khawatir akan pemakaian obat homeopati. Kemudian satu hal lagi, ada hal-hal yang sangat ajaib ya, yang bagi kami praktisi itu. Suatu ketika ada pasien dengan ketusuk jarum, ya, jarum singar itu, kakinya ketusuk jarum. Kemudian dibawa ke rumah sakit Cipto, difoto, direncanakan akan dioperasi. Waktu saatnya sampai dioperasi, ternyata jarum itu sudah nggak ada gitu, ya. Artinya sudah ikut ke aliran darah yang lain gitu. Nah, oleh karena itu mau dicari susah, di sini nggak ada, di mana-mana nggak ada. Ini ternyata ada sembunyi di tempat lain.
ke praktek ya, dokter, dan kita berikan obat itu silisia. Ya. Silisia itu adalah obat homeopati di mana dia bisa mengeluarkan benda asing. Ya. Benda asing yang ada dalam tubuh kita. Saya katakan pengalaman di luar negeri, obat ini memang bisa mengeluarkan jarum tadi, tetapi perlu waktu sampai 2 minggu. Ya. Alhamdulillah, setelah 2 minggu itu kembali lagi, nongol lagi di bawah itu. Sehingga saya dengan mudah nyabut obat itu. Kemudian pengalaman dokter di luar negeri, ya. Waktu dokter bedah melakukan operasi, ada satu klem yang kecil yang tertinggal, ya. Sehingga bingung untuk kalau dioperasi lagi, biayanya susah, besar, dan itu juga susah. Maka akhirnya diberikan obat homeopati silisia dengan potensi 1000. Apa yang terjadi? Setelah beberapa lama itu keluar itu. Nongol di sini, di bawah dada sini, sehingga dengan mudah dokter ahli bedah membuka dan kemudian mengeluarkan. Oleh karena itu, obat homeopati juga ada kontraindikasinya, ada yang tidak boleh pada orang-orang yang hamil, ya. Apalagi hamilnya baik itu hamil muda maupun hamil tua tidak boleh, karena dia ada kemampuan untuk mengeluarkan benda asing dalam tubuh. Nah, ada salah seorang praktisi homeopat, kebetulan dia bukan dokter, dia memberikan obat silisia. Akibatnya apa? Dia diberikan kepada seorang yang hamil dengan logika atau pemikiran bahwa orang hamil ini mulusnya lama gitu, ya, artinya sudah tidak keluar-keluar gitu. Dia berikanlah obat homeopati. Akibatnya apa? Bayinya itu, janinnya itu mati gitu, ya, karena harus dikeluarkan dari sana. Jadi ini tidak boleh. Jadi terus terang saja, oleh karena itu kami juga melaporkan kepada Departemen Kesehatan apa bahaya homeopati, kebaikannya. Hanya ada 2 yang bahaya itu. Pertama, obat yang namanya silisia. Mudah-mudahan bisa langsung diadakan sekarang. Demikian sambutan-sambutan dan juga arahan. Mudah-mudahan acara ini dapat selesai dengan teratur baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Mudah-mudahan bisa disempurnakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mah banyak. Hah? Kunci etalase. Hah? Kunci dibuka. Kalau sakit, kalau perlu berobat, kalau enggak ya udah. Oh iya nih. Oke. Silakan di dalam. Langsung ke dalam, Pak. Bagian pendaftaran, Pak. Berobat langsung aja. Berobat langsung di dalam sini. Kasih. Jangan balikin aja nih saya.
bantu kita, Pak. Halo, Pak Mahyudin. Bantu. Ibu Rontina. Benar-benar mau hujan kali ya siang ini. Mau hujan kali ini dong. Oh, ya, silakan. Kerjanya langsung Pak. Udah kosong itu, udah kangen mamanya.